lembaga dan badan dengan adanya perubahan jadwal rapat, Ketua. Jadi saya ada kegiatan di wilayah Jawa Barat. Semalam saya karena capek tidur di Bandung. Saya kaget, Ketua, berangkat dari Bandung sebelum jam 8 sampai sini setengah 10. Artinya apa? Itu saya merasakan karya-karya terbaik anak-anak bangsa yang hari ini sedang ngabdi. Tolnya lancar, masuk elevated. Masuk elevated, karya Pak Korlantas, ada kontraflow. Saya malah kaget. Saya mau interupsi, Pak. Saya baru dengar Pak Mulyadi ngomong manis betul tadi. Oh. Kita kasih aplaus Pak Mulyadi, Pak. Karena jalur puncak ini ada dua mau kayaknya. Ada maunya ya. Tapi saya itu mengklarifikasi luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya lebih santai, tanpa pengawalan, Pak. Tanpa ada strobonya, Pak. Ya, saya kira ini luar biasa. Baik Pak Menteri, saya salah satu orang yang mendapatkan informasi terkait Pansela, Ketua. Jadi saya masuk ke area Pansela dengan 5 akses, ya, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat beberapa akses. Saya lebih rekomen kalau maksud ke selatan itu lewat Cipatujah, Tasikmalaya. Konfirm apa yang disampaikan tadi Pak Korlantas, rambu lalu lintas dan penerangannya sangat minim. Nah, ini mungkin catatan juga Pak Menhub, itu jalur sangat bagus, indah, Pak. Belum lagi Pak Menteri itu mempromosikan jalur-jalur wisata kulinernya. Saya cari Pak Menteri, nggak dapat satupun Pak saya, Pak. Akhirnya saya cari di pinggir-pinggir pantai saja Pak Menteri. Tapi luar biasa Pak, saya kira saya rekomen untuk teman-teman yang ada dapil untuk akses ke selatan, dicoba, itu keren. Saya kira itu harus ada sinergi dengan, mungkin dengan banyak usaha, perikanan, kemudian destinasi wisata, saya kira itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Kemudian Pak, Bu Novi singgung sini ya, terkait puncak Pak, ya. Jadi mudik dan destinasi wisata, puncak tuh dapat dua-duanya Pak. Ya. Jadi saya kira, saya serba salah. Negara harus segera hadir, intinya itu aja. Ya, kenapa? Karena macetnya sudah anomali Pak. Kalau misalnya semua aktivitas mudik konsentrasi ke beberapa titik, puncak itu destinasi wisata Pak pada saat Lebaran. Maka kreditnya lalu lintas di sana tetap saja terjadi. Dan saya selalu mengingatkan jangan hanya wisatawan yang dipikirkan Pak, tapi penduduk setempat yang sudah puluhan tahun, ya, yang tinggal di area sana. Karena saya kalau bawa piket mudik, saya pun piket diakses warga Pak, karena saya bermitra dengan Menteri Perhubungan, dengan Pak Menteri PUPR, dan sama Pak, berkali-kali saya juga dikomplain Pak. Mudah-mudahan segera usulan-usulan terbaik, termasuk saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak ya ke pimpinan dan Pak Dirjen serta BPJT yang hadir di kunjungan spesifik untuk memberikan satu opsi, yaitu tol puncak Pak ya, exit shortcut dari Caringin menuju Gunung Mas. Mudah-mudahan direalisasikan Pak. Jadi saya tidak lagi harus audiensi terus dengan Tuhan Pak untuk mengatasi masalah macet puncak, saya kira. Oke, yang kedua Pak, dengan Pak Menteri Perhubungan Pak, ya. Pak, saya juga mencoba untuk mencari evaluasi Pak sebagai bagian dari sharing Pak. Saya melihat pada saat jalur mohon maaf, waktu liburan pasca Lebaran itu Pak, Labuan Bajo itu kan salah satu destinasi super prioritas Pak, ya. Nah, ada mindset atau apa Pak ya, harus di reset lah Pak. Saya turun dari pesawat dari Denpasar, pesawat landing hujan besar Pak. Kemudian kita disiapkan payung Pak. Begitu banyak gantian, kita nunggu dulu pesawat karena ternyata payungnya terbatas dibandingkan dengan jumlah penumpang. Saya sedihnya apa Pak? Ada juga penumpang yang harus menggunakan kursi roda. Belum lagi banyak juga bule-bule yang sudah mulai tertarik dengan destinasi super prioritas itu Pak. Yang saya sedihkan itu apa Pak? Ada gerbang Garbarata yang dua-duanya nganggur Pak. Ya, saya sedihnya apa tuh, hujan besar, bagaimana kepekaan ya. Katakanlah kalau misalnya fungsi komersial karena anggaran dan segala macam atau ada hubungan bisnis, ya sudahlah, kedepankan fungsi pelayanan dulu sajalah, komersialnya diabaikan. Kenapa? Saya sedih Pak. Saya sedihnya lihat tadi Pak, ada penumpang yang harus dibantu karena menggunakan kursi roda dalam posisi hujan dari pesawat menggunakan ya area remote lah ya, bukan menggunakan Garbarata. Itu bagian dari evaluasi. Kemudian Pak Menhub, ada Pak Dirjen Udara juga, coba sekali-sekali Bapak amati di Terminal 2 Pak. Ya, itu penumpang-penumpangnya saya lihat sambil nunggu mereka selalu dipindah-pindah Pak. Ya,
di ruang tunggu 3, pindah ke 5, sudah nunggu, pindah lagi pula. Nah itu harus ditertibkan Pak, kasihan Pak. Belum lagi mohon maaf, fasilitas musolahnya Terminal 2 itu harus ditata Pak, numpuk Pak. Kita musola akhirnya gantian Pak ya. Nah itu hal-hal kayak gitu kan pelayanannya harus dikedepankan. Nah pada saat delay Pak, itu hak penumpang harus diperhatikan Pak. Makanan, minuman dan seterusnya. Kita kan kadang-kadang delay kan mengakses tempat makan, tempat minum susah. Kalau misalnya airline-nya tidak di warning untuk menjalankan aturan main, ya harusnya mohon izin Dirjen Perhubungan Udara juga ikut mengintervensi lah supaya otorita bandara bisa bergerak lebih cepat. Kemudian Pak, untuk penyeberangan, saya coba untuk mencari tahu Pak, bukan mencari kesalahan Pak, kita sharing untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kakor Lantas. Pada saat penumpang akan masuk ke area penyeberangan, tiketing itu kurang informasi Pak. Kalau bisa 1-2 kilo di jalan tol Merak itu sudah diinfo. Sudahkah Anda memiliki tiket elektronik atau apapun, barcode atau apapun? Kenapa? Ternyata saya lagi asik main HP, ketiduran, sampai ke pelabuhan, kita ditanya barcode, oh iya saya belum. Nah itu informasi-informasi itu penting Pak, supaya melancarkan aktivitas mobilisasi penumpang saya kira. Kemudian Pak, untuk Pak Kor Lantas, saya punya sejarah, nah izin Ketua. Jadi beliau ini saya menjadi saksi mau berpanas-panasan pada saat awal karir pengabdian beliau di Bogor sebagai Kasat Lantas Pak ya. Pernah Pak ya Kasat Lantas Bogor? Ya, saya pokoknya SMA di sana dan melihat Bapak mau berkarir dengan awal karir yang luar biasa Pak, terjun ke lapangan. Jadi Bapak tahu persis lah wilayah itu dan sekarang Bapak jadi komandannya. Saya ikut bangga Pak, ya kan. Kemudian Pak, saya mengingatkan saja Pak, saya terus terang pada saat Bapak menjalankan one way atau kontraflow, terutama one way di Cipularang Pak, saya dikomplain oleh banyak orang gara-gara apa? Pemudik-pemudik yang dari arah Bandung Pak yang menuju Merak, mereka kejebak macet luar biasa panjang, kok komplainnya ke saya gitu? Ya, terus-terusan itu Pak. Ya, saya kira ke depan koordinasi dan informasinya harus lebih valid Pak. Kalau bisa jauh-jauh titik ditutupnya itu dikasih tahu Pak bahwa ini akan ditutup sekian, jadi mereka bisa istirahat dulu di rest area Pak ya, bukan numpuk di jalan, kasihan kan Pak, makan, minum, toilet dan segala macam. Itu saya dikomplain terus-terusan karena ini evaluasi pimpinan. Izin saya ngomong apa adanya nih. Kenapa? Karena mereka sampai ngomong hal teknis, kita mau sholat susah, minum cari warung susah. Bayangkan di tengah antara bukit-bukit seperti itu. Jadi saya kira ke depan ini menjadi bagian evaluasi Pak Jenderal supaya ke depan lebih baik. Nah untuk Basarnas izin jika berkenan Pak, untuk wilayah-wilayah vital saya kira Basarnas membuat pos-pos yang permanen lah ya, jangan pos-pos yang ya by event gitu ya. Saya kira kalau misalnya volume penumpang atau titik-titik krusial memerlukan antisipasi lebih baik, saya kira negara harus mensupport Basarnas memiliki pos-pos di titik-titik strategis sehingga mobilisasi bantuannya bisa disegerakan. Termasuk juga kita apresiasi ya kinerja BMKG. Alhamdulillah ini semua adalah bukti bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga betul-betul harus dikedepankan dan kita memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Itu saja pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulyadi. Mudah-mudahan puncak segera teratasi Pak.